Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa, saya Intan Putri, kembali lagi di podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kali ini saya mendapatkan tamu istimewa, yaitu Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, yaitu Bapak Haruna SHMH. Mari langsung saja kita sapa beliau. Izin Pak, selamat pagi. Pagi Mbak Intan. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, pagi ini kita dalam suasana sangat sehat. Alhamdulillah. Cuma satu hal, tadi malam kurang tidur. Oh iya Sempat Pak. nonton bola saya, Argentina bola di lawan Piala Polandia. Iya Pak, semangat menjalani akhir tahun ya Pak, udah masuk Desember ini. Iya, ini di Desember ini memang suasananya kita banyak evaluasi untuk kepentingan pelaporan-pelaporan dan perbaikan ke tahun berikutnya. Iya Pak. Jadi Pak, bisa Bapak sedikit bercerita bagaimana awal karir Bapak di Kejaksaan dan sebelum menjabat sebagai Kajati Gorontalo, Bapak menjabat sebagai apa? Bisa diceritakan Ya, Pak, silakan Pak. Ya. Jadi saya masuk di Kejaksaan itu pada tahun 1989. Kurang lebih 32 tahun yang lalu. Pertama tugas, ya saya ditugaskan di pelosok, di Kacap Jari. Kacap Jari saya masih ingat, Kacap Jari, Kacap Jari Rantepao di Makale, jadi Tanah Toraja. Baik. Terus saya berkarir, alhamdulillah yang penting-penting yang saya sampaikan, saya pernah bertugas Kajari di 2 tempat. Di mana saja Pak? Kajari di Sinjai, Sulawesi Selatan, kemudian Kajari di Makassar juga di Sulawesi Selatan. Oh iya betul. Ya, terus saya pernah bertugas sebagai asisten di Kejaksaan Tinggi juga di 2 tempat. Di mana saja Pak? Bisa Di ceritakan? Sulawesi Tengah, asisten pembinaan, dan juga di Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga sama asisten pembinaan. Jadi saya banyak di asisten itu 2 kali menjabat asisten yang sama. Kemudian pernah bertugas di Kejaksaan Agung 2 kali sebagai Kasubdit Tindak Pidana Korupsi di Gedung Bulat Jampitsus. Kemudian sebagai koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Juga ditugaskan sebagai wakil kepala Kejaksaan Tinggi di 2 tempat juga. Ini nasibnya dua-dua ini. Iya Pak, banyak sekali ya jabatan penting yang pernah Bapak. Di 2 tempat, jadi di Lampung sama kembali lagi ke Jawa Timur. Dan akhirnya sejak bulan Maret saya dilantik di Gorontalo ini. Oh iya Pak. Sebagai kepala Kejaksaan Tinggi. Baik, semenjak dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini Pak, program dan agenda apa saja yang sudah Bapak laksanakan? Iya, jadi tentunya pertama saya bertugas ke sini tentu ada program-program kerja yang perlu kita lakukan untuk pembenahan ke depan. Iya. Yang pertama mengenai peningkatan kapasitas SDM. Iya. Kemudian bagaimana melakukan upaya-upaya percepatan penyelesaian perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi, baik itu Pidum maupun Pitsus. Iya. Dan yang tak kalah pentingnya peningkatan pengawasan. Iya. Karena roda manajemen itu akhirnya di pengawasan kembali berputar lagi, kembali lagi ke pengawasan. Oh iya Pak. Itu ya. Dalam peningkatan dalam upaya Bapak untuk percepatan segala tindak pidana yang ada di Kejaksaan ini, apa saja Pak halangannya? Kendalanya. Iya, kendalanya. Ya, kendalanya tentunya ada. Tapi Baik. alhamdulillah sampai hari ini kendala-kendala itu berkat kerjasama dengan staf yang menangani jaksa, kemudian dikendalikan oleh asistennya. Ya alhamdulillah kendala-kendala yang berat yang bisa menggagalkan penyelesaian penanganan perkara itu hampir boleh dikatakan semua bisa kita lewati dengan baik. Oh iya. Ya, berarti semuanya sudah terlaksana dengan baik ya Pak? Ya insya Allah sudah mulai dilaksanakan, tapi kedepannya tentu terus menerus dan berkelanjutan kita harus lakukan evaluasi untuk mengarah ke yang lebih baik lagi. Baik.
Kita tahu selama Bapak memimpin ini kan sudah banyak hal yang telah Bapak lakukan, semisalnya program restoratif justice. Nah, menurut Bapak bagaimana pelaksanaan program RJ ini di Kejaksaan Gorontalo? Iya. Sewilayah Gorontalo, Pak. Ya, jadi program RJ ini dimulai sebenarnya dari adanya RPJMN dari Presiden Jokowi. Apa tuh, Pak? Tahun 2020 sampai 2024, di mana di sana direncanakan penegakan hukum itu melalui pendekatan keadilan restoratif. Ya. Kemudian diturunkan kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung mengeluarkan Perja atau Pedoman nomor 15 tentang penghentian penuntutan perkara tindak pidana umum melalui pendekatan restoratif justice. Ya. Kemudian ditindaklanjuti lagi yang terkait dengan narkotika. Iya. Itu Pedoman nomor 18. Itu juga RJ terhadap penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan rehabilitasi. Kemudian mungkin saya tambahkan lagi, kemudian Pak. ini Silakan. pelaksanaan RJ sendiri ini adalah merupakan kewenangan jaksa selalu pemilik perkara, dominus litis yang diatur dalam pasal 139 dan 140 KUHP. Itu yang menjadi dasar-dasar kita. Dan di Gorontalo ini rumah restoratif justice telah kita bangun sebanyak 7 rumah restoratif. Istilah rumah karena filosofi rumah itu tempat kita untuk bersama sekeluarga. Tempat kita di situ saling memberikan masukan, saling berinteraksi dengan baik, mencari solusi. Itulah sehingga Jaksa Agung menetapkan nama daripada pelaksanaan RJ untuk tindak pidana umum selain narkotika itu adalah Rumah Restoratif Justice. Iya, Pak. Selain RJ, program rehabilitasi narkoba di Gorontalo, kira-kira seperti apa peran Kejati dalam melaksanakan program tersebut, Pak? Jadi latar belakang keluarnya Perja 18 mengenai narkotika dengan pendekatan RJ ini itu melihat realita yang ada. Di seluruh Indonesia data yang ada itu hampir 60-70% itu penghuni lapas adalah pelaku tindak pidana narkotika. Dari 60% itu sekitar 30% adalah pelaku dari tadi 670 itu ada sekitar 20-10% lah itu yang harusnya sebenarnya tidak perlu dipenjara, tetapi dilakukan RJ melalui rehabilitasi karena dia termasuk korban, dia penyalahguna, sehingga perlu diobati. Dia bukan lagi sebagai terpidana nantinya, tetapi dia termasuk orang yang perlu diobati sehingga sembuh dan kembali ke masyarakat seperti biasa. Iya, Pak. Kemudian apa ada kendalanya, Pak, dalam penerapan program ini? Memang kendalanya di awalnya rada-rada berat. Iya, Pak. Karena kami harus bangun bentuk rumah balai rehabilitasi. Iya. Di mana kita tahu kejaksaan ini tidak punya dana untuk membangun balai itu. Tidak punya dana untuk bagaimana operasionalnya. Tetapi atas kerja keras para kajari, tentu dikendalikan oleh Aspidum, Wakajati, sehingga dengan melalui koordinasi, kolaborasi, kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah setempat, akhirnya semua kabupaten dan satu kota di Gorontalo ini semuanya setelah dibentuk Balai Rehabilitasi Narkotika dan pembiayaannya melalui APBD
daerah masing-masing. Oke, baik. Kita ke internal dulu ya, Pak. Dalam menjalankan tugas serta melaksanakan program kerja ini kan harus didukung dan dilaksanakan oleh seluruh insan adiaksa di Gorontalo. Kiat-kiat seperti apa yang Bapak berikan kepada bawahan untuk memotivasi mereka dalam melayani masyarakat di Gorontalo pada umumnya? Yang pertama kita harus sadar ya, Ya. bahwa aparat kejaksaan itu adalah pelayan masyarakat. Ya. Selaku pelayan wajib memberikan yang terbaik, Ya, betul, apa Pak. yang menjadi kewenangannya kepada masyarakat. Jadi yang pertama saya berupaya melakukan rotasi secara internal agar terjadi keseimbangan antara pegawai jaksa dengan berbanding lurus dengan perkara-perkara yang ditangani suatu daerah, sehingga kami melakukan evaluasi sehingga dilakukan rotasi-rotasi, istilahnya mutasi lokal. Itu Siap. kami sudah lakukan. Kemudian tentunya kita bimbing melalui pendekatan bintek, kemudian ekspos diskusi untuk menumbuhkan profesionalismenya. Siap. Dan tentunya yang paling penting bagaimana supaya integritasnya lebih dapat ditingkatkan. Iya, Pak. Kita kembali lagi ya, Pak. Kira-kira program rehabilitasi pada jangka panjangnya ini seperti apa, Pak? Program ini harus berjalan dengan baik ya. Harus semakin ke depan harus semakin lebih baik. Sampai setelah dibentuknya Balai Rehabilitasi di Provinsi Gorontalo ini, setelah kita bentuk ada 6 balai, kami sudah bisa melakukan rehabilitasi terhadap 3 tersangka. Oh iya, Pak. Saat ini sedang menjalani, dan yang melaksanakan ini adalah Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Itu ada 3 tersangka yang kita hentikan penuntutannya dan kita RJ-kan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Alwi Sabu. Karena di sana kita bentuk Balai Rehabilitasi untuk Kota Gorontalo. Yang 6 balai rehabnya itu di mana saja, Pak? Jadi yang balai rehab ini semuanya ada di setiap kabupaten. Oh iya. Nah, cuma saya tidak bisa hafal nih nama rumah sakitnya masing-masing rumah sakit mana. Iya. Yang saya hafal di sini ada Alwi Sabu, kemudian di Bone Bolangu yang dekat ini ada di rumah sakit yang paling dekat ini. Oke, Pak. Kemudian dalam rangka menunjang program publik di Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini, baik itu informasi maupun komunikasi lintas arah atau lembaga, peran wartawan ini kan sangat penting untuk sangat erat kaitannya di Kejaksaan ini ada Forwaka. Bagaimana dukungan Kejaksaan terhadap penyampaian informasi ini, Pak? Ya, saya pada setiap kesempatan saya selalu mengingatkan para asisten yang selaku penenggal di setiap bidang agar setiap kegiatan-kegiatannya itu yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat itu disampaikan kepada Penkum, dan Penkum bekerja sama dengan Perwaka, karena kami sadar bahwa seberapapun kinerja kita kalau kita tidak sampaikan ke masyarakat, itu masyarakat menganggap kita tidak bekerja. Iya, Pak. Itu yang paling penting. Jadi saya senantiasa menyampaikan itu supaya paling tidak setiap hari itu adalah informasi yang diberikan kepada Purwaka. Iya. Untuk disampaikan kepada masyarakat, karena kami ini kan pelayan. Pelayan itu wajib menyampaikan kepada atasannya masyarakat. Iya, Pak. Iya. Itu, Pak. Oke, Pak. Terakhir mungkin apa harapan Bapak kepada seluruh masyarakat di Gorontalo? Tentunya selaku aparat penegak hukum, harapan saya untuk masyarakat ya, mari kita sama-sama senantiasa mentaati aturan yang berlaku. Ya. Karena ketaatan terhadap aturan itu dampaknya terhadap semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, ideologi, politik, ekonomi, apapun itu, hankam, akan berjalan dengan baik. Sehingga bisa tercipta ketertiban, keamanan, yang pada akhirnya tentunya kesejahteraan masyarakat akan
dapat lebih baik, semakin lebih baik ke depannya lagi. Amin. Ya. Oke Pak, gitu. Sekian dulu ya Pak. Terima pertanyaannya. kasih. Ya Pak. Baik Sobat Adiaksa, demikian pembahasan kita atau bincang kita di podcast kali ini. Jadi kita sudah saksikan seperti apa program kerja dari Kajati Gorontalo dan seperti apa dukungan beliau terhadap pelayanan publik. Baik, terima kasih. Saya Intan Putri, kali ini di acara Podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo, pamit undur diri dan sampai jumpa di Podcast Kejaksaan Tinggi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.